Upami dipapai ke Indonesia, kurang teh aya di bawah 100, ratusan 200an, jadi lebih dari setengah ya. Di Lampung negara aya 200, kurang teh aya di bawah 100 atau 100 Lampung. Urutan itu. Bahkan upami berdasarkan penelitian versi Indonesia, di Indonesia maya dan UNESCO, di Indonesia masih sekitar tahun 2021. Jadi minat belajar tentang literasi orang Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 61 negara. Itu luar biasa. Jadi mengkhawatirkan. Upami diperkecil dari
Jadi berdasarkan hitungan-hitungan anak, minat belajar, minat baca, minat menulis, minat belajar dari sumber-sumber belajar kita taklim. Orang Indonesia dia cepat masih tahun 2021 masih versi UNESCO itu. Orang Indonesia teh ayah nanti di 0,001%. Ibaratnya ya, umpamanya ayah 1000 jami orang Indonesia, maka bisa orang yang memiliki minat atau belajar, punya kepentingan belajar dan mencari ilmu pengetahuan. Tapi super baik ilmu agama. Tapi ningali gambaran kasar lima setengah artinya menyambung sepersaribu orang. Tapi tinggal aja di masjid. Contoh penduduk kelurahan kita apa? Ya welan 4 KRT-an. 4 KRT-an. Ya mengabuktikan betul yang penelitian. Lah ieu mah cek dirakur kan aya ieu kirang langkung lah di masjid sadayana insyaallah kayak rahmat Allah. Kirang langkung 30. Dan 40 lah jeung dulur. Aya 40 kan. 50 atuh. Ditahekeun kan. 50. 50. Tak ayeuna bandingkeun jamaah Masjid Al-Jalil sekalian penduduk. Sikan Masjid Sabara penduduk. Upami sa RT anggap RT genep teh 100 kakak dengan lampungnya 80. Pak Cipayung 80 sakakak penduduknya jumlahna 3 berarti 8 kali 3 24 kukurata 24 sadayana berarti 1000 kirang 40 jami RT tapi dia seueur berarti dia mah melampaui 0,1%. Tapi kan kasusnya sa Indonesia itu di Surade atau nanti di Surade atau Surade mah di berarti ya mau pamil 50 di 1000 berapa ya mah? Kirang langkung 5%-nya. 5% alhamdulillah untuk di alhamdulillah ya berarti melampaui penemuan tadi tentang minat jamaah dan rahmatullah ya sama sekedar menyampaikan bahwa ada kekhawatiran tentang minat terutama generasi muda yang tahu dia generasi muda mungkin belajar lewat sanes. Makanya bila ingatkan silakan dilihat di channel resmi sebetulnya Al-Jalil Masjid Al-Jalil Surade, like, share dan komen jangan lupa. Dia bakal di masih satu langsung secara langsung. Jemaah dan rahmatullah. Lalu terkait anu dipelajari anu bae dibahas di waktu. Anu tren diulang eta tentang ayana musibah memang akhir-akhir itu. Alasan mau bentrok pembahasan kamari kan Kiai Fakhrudin kamari mah terkait dengan perbuatan kekuatan antawis unsur-unsur alam. Lain nama orang bahas musibah kaitan musibah menurut Al-Quran. Kata Nabi petunjuk-petunjuknya. Ayat tentang musibah memang sering, tapi pami dibahas di jenis sadayana macam ini merancang salah satu ayat paling populer, paling sering dikuping orang. Kita di surat Al-Baqarah ayat 155 dan 155. Tadi diungkapkan dina pembukaan mu'minina a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf jeung estu kami bakal memberikan cobaan disai dengan sesuatu minal khawfi tina rasa takut
dina sesuai terjemah Al-Quran maksud tafsirnya dia diterjemahkan dari sebagian kecil ketakutan rasanya di sawarehna tersebut merasa takut orang itu walju yang lapar rasa takut akan kelaparan wanaksim yang rasa berkurang kekurangan naon minal amwal harta benda wal anfus dan jiwa raga wasamarot dan buah-buahan wabasyiris sabirin maka kabarkan ya Rasulullah kabarkan kita aladina tidak asabatku nyata jangan jadi nalika dipapari cocok biasa jamin kunan musibah kalau kata jamin musabatnya meninggalkan antara mereka mencapai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un seseringnya amalan kurang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un memang musibah tapi upamanya ayat musibah sanes oke. Baik gempa bumi, banjir, longsor, pokoknya sadaya yang dianggap musibah kurang kita mengucapkan ini taroji istarji namanya jadi mengembalikan naon kepada Allah nyata ucapan itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau cara istighfar ucapannya astagfirullahaladzim istighfar ieu mah istarji jadi ngembalikan kamu eta runutan ayatnya jadi cek dia ayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu atau pasti memberi kepada manusia nyata musibah kata Nabi sesuatu yang merupakan 3 hal kahiji ketakutan kedua rasa lapar ketiga merasa berkurang dari 3 hal manusia memang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hukum alam hukum Allah seperti itu. Jadi terkait heran pamikiran merasa sieun tina musibah. Contohna lamun digeberkeun aya lini pasti sieun lah komodina agung. Jadi normal. Itu teh sawarehna sebetulnya. Maka Ibnu Katsir menjelaskan dia ayat jadi makanya yang disebut musibah kata Nabi cobaan sorry Masir ayat 2 ayat yang berbentuk ketakutan atau Nabi kekhawatiran ayat kegembiraan kata Nabi kabungan karena bersifat alami atau Nabi sunat lalu dina ini lamun ditingali dina teks kalimatna Allah teh langsung memberi ketakutan padahal sebetulnya teh langsung jadi dina kaidah nama tasbutul hal wa iradatu sabab jadi anu disebut nama keayaan atau nabi hal sesuatu terjadi atau akibat tapi yang dimaksud adalah menyebab naon kamu mungkin ujung-ujung dicakut itu mungkin jadi kedua sebab bola sebabnya apa contoh upami tiamas putus urang longsor kamari pisan informasi update longsor di daerah Cisarakan bahkan aya video beredar di medsos katingali si bergerakna tanah sareng tatangkalan aya nu video kalarasan menuju turun ke tanah di pasir di gunung itu adalah contoh sebabnya itu disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala longsor itu disebutkan banjir tapi disebutkan akibatnya
akibat daripada longsor tersebut contoh anu di simpenan, maka orang Surade merasa ketakutan. Takut naon? Sieun teu aya bensin. Aduh, sieun macet karena mereka kota itu mah yeuh. Diriweuh kan. Tidak kemarin gini. Awal Desember bukti ketakutan orang. Tiba-tiba bensin teh hese. Itu untuk ketakutan. Nah, wah kau itu teh ketakutan. Sebetulnya disebabkannya bukan takut langsung, tapi potong jalan, potong jembatan, itu akibat itu. Jadi anu disebut nama akibat supaya harus dijamin. Di Al-Quran sangat indah bahasanya. Supaya hati langsung disebut objek. Padahal sebetulnya ada prosesnya. Kita prosesnya tadi. Umpama contoh terbarunya itu longsor. Bahkan ayah longsor di kecamatan mananya menyebabkan 2 anak. Yang satu korban menentukan santri Luigi Demo luka berat. Sampai terbaru. Berarti kalau yang mati maka disitu adalah anfus. Naksi minal anfus, hilang jiwanya. Kalau yang luka berat naksi minal anfus, jadi hilang sebagian dari jiwanya atau raganya. Ya mungkin luka berat saya jadi patah tangannya atau hilang kakinya dan sebagainya. Menurut berita anu musibah di Sukabumi kemarin hanya anu anyar awal Desember itu terkirang 1000 desa kena dampak. Teras 27 kecamatan terlibat. Teras orang meninggal 12. Menurut terdata ya, menurut berita. Anu luka-luka serang kerugian material berupa bangunan banyak sekali dari mulai purata wae. Naonen wae bangunan ininya panginten aya masjid, ada mushola, ada pondok pesantren, ada rumah, ada saung, pokoknya aya contoh anu caket di Cikaso. Memang tahun ieu adalah menurut Abdi terang terbesar kejadiannya di daerah itu Sukabumi sepanjang Abdi terang. Juga di bapak-bapak harus ini terbesar di negara ini. Musibahnya baik banjir Cikaso itu terbesar. Menurut informasi 25 tahun tidak pernah banjir Cikaso naik ke perumahan perhutani. Ini pernah. Tapi tahun ini naik. Menurut informasi sebelumnya, musibah Cikaso tidak pernah naik duki kana namina leb-leban di jembatan leb-leban tidak pernah. 1 meter 2 meter lah dia kamari mah duwi ka noelan istilah noelan ka jembatan cair naik, maka wajar seluruh rumah di sekitar eta kaerem itu terbesar. Penyebabnya memang kalau musibah seperti itu mah ya 2 saur para ahli kumulatif disebut. Artinya kumulatif itu terjadi oleh 2 sebab yang saling tarik menarik, saling membantu untuk disebabkan tunggal. Ternyata usabab hiji faktor alam sunatullah teh ya Allah terus berkehendak. Yang kedua oleh perilaku manusia atau antropometrik manusia. Jadi disebabkan jamin turut serta dalam hal menciptakan banjir contohnya. Dalam hal apa banyak. Karena ada yang mau bagian dari literasi itu ya. Sekaligus harus apa? Antisipasi diri jurang ini banjir. Namun untuk diwaspadai bisa jadi banjir. Upami banjir mas secara umum banjir atau nabi banjir tetangga. Yang caket banjir. Dan banjir sering jurang gede. Beliau ini didugikan ke jamaah sadayana ke masyarakat supados mengerti literasi nanti paham. Ulah kenyalahkan ke bejaan.
Jadi yang bisa dilakukan adalah urusan yang berhubungan dengan manusia. Ya tadi di Al-Qur'an atau Al-Qur'an maka sahabat aidinas eta itu sebab perilaku manusia ada. Ayat ada di Al-Qur'an. Para ahli hanya menyebut saja. Yang pertama, kalau banjir itu namanya berulang. Jadi ayat umurnya berulang. Bisa tahunan, bisa 5 tahun, bisa 8 tahun, 10 tahun. Maka tiap perulangan itu berbentuk kumulatif menjadi semakin besar pada yang masih akan datang. Jadi yang namanya banjir itu berulang. Berulang kapan namun di Surade jadi bisa disaksikan banjir di sekitar eta jalan cai itu pasti tiap tahun terjadi. Itu berulang namanya. Kusabab tiap tahun pasti terjadi, maka kumaha carana kemah dikurangan dampak. Berarti kan gitu. Apa yang bisa dilakukan? Bisa dilakukan. Kalau yang terdekat di sekitar kita, pertama berarti jangan menahan jalan cai. Cai menuju jalan, entah pasihan. Masih jalan cai sesuai kapasitas cai. Upami kapasitas cai 1 meter, omat ulah dikirangan di 1 meter, tiasa di langkungan. Tadi nama di pasien yang diantap susukan nanti dikeduk, berarti berkurang volume eta si susukan yang menampung air pasti naik. Berarti eta mah orang kewaspadaan. Jadi tadi berulangan itu kan disebut siklus banjir. Jadi rumus pertama mencatat di sekitar urang gampe ka hati. Teu kenging menghalangi menutup mengurangi jalan cai. Teu kenging ngomong ada mah bangunan di jalan cai. Wah itu asli nama bahasa dalam hal terkait dengan penanganan banjir tidak boleh, harus pindah. Maka paksa atas beri jalan cai. Itu yang pertama rumusnya. Nu kadua kan eta mah jalan cai artinya cai ngalir, tapi cai oge kosong nyerep. Cai oge nyerep sifat cai, maka berarti harus jangan menahan resapan air. Jadi upami contoh ya, upami di daerah belah Tongo di situ, nah sarang di dia ketika cai turun cai hujan, sadayana sami di situ nyerap cai, di dia nyerap cai. Di seseueurna cai itu nyerap kena tanam itu ke sami. Aida teh di ditu mah teu nyerap, pasti pindah ka dieu kelebihan. Di ditu teu nyerap. Di dia teu nyerap, di ditu nyerap lumayan. Jadi yang kedua jangan mengurangi daerah resapan air. Jadi cai diberi tempat yang nyerap coba seorang. Ya, banjir mah sebab sangat mungkin terjadi dimanapun. Dari banjir menalika seueur cai. Arti peryogi diterangkan. Jadi anu kanu katilu perhatikan tadi mempan terkait menghalangi jalan cai, terus terkait menghalangi daerah resapan air, terus anu katilu terkait sanang cai hujan, cai banjir, terkait menambah volume air dengan banda padat. Berarti berhubungan sareng sampah. Di sampah terkait dengan cai itu berarti dia akan padat cai. Karena padat akan naik atau mengurangi laju gerak. Mengurangi laju gerak ini. Cai pasti ilmu ke mana karep sesuai ke hayang cai sesuai daerah pasti. Teta segede.
Jadi ketakutan yang disebabkan oleh banjir itu saya orang Najib ini orang Najib di kesempatan tadi. Jadi anu dimaksud Allah memberi ketakutan itu adalah sebab terjadinya sesuatu yang menyebabkan takut, yang menyebabkan lapar akibat mobilisasi bahan-bahan pokok di kota. Ada sesuatu orang yang di kota tersendat, pasti lapar, terisolasi, atau gagal panen. Jadi kan pasti tergaduh bahan pakan. Atau berkurang harta, contoh di Cikaso, rugi mana habis, penting habis. Bahkan ngadongin Pak Eta ayat namanya buka warung 40 jutaan, kamari kita buka warung, kaping dari kaping 1, ini bener, kaping 2, kaping itu bicara palit, sadayana 40 jutaan. Itu contoh, itu berarti amwal, angkus tadi contohnya nganturkan ada nabi cedera. Wasamarot, buah-buahan, karena ini konteksnya di Mekah mah memang buah-buahan, tapi di orang oke kayak buah ya hewannya bisa paling saparannya ya beda. Itu teh dipastikan Allah teh memberikan penyebab terjadinya ini. Tapi anu dianjurkan, maka Nabi Rasulullah SAW disuruh untuk menjelaskan, memberi kabar gembira ke orang, bahwa ini supaya sabar. Jadi diantara lamun orang kakenaan itu kudu sabar. Namun sabar ternyata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pertama. Kaduana dijelaskan di hadis selanjutnya. Hadis terkait penyebab di ayat turun adalah berkenaan dengan kehidupan menurut Ummu Salamah gaduh suami namanya Abu Salamah, berarti Ummu Salamah itu bapak, jadi Salamah itu namanya putra Khadijah. Salamah binti Abu Salamah. Jadi Salamah itu didiman sebatan kuliah. Diurang langsung nyebut Pak Asep, Bapak Asep, Ibu Asep, jadi Asep namanya Bapak Asep, Ibu Asep itu kuliah sebutan. Di lakom lalania, tapi diurang sesuatu lalania kuliah mah kurang populer di Sunam, tapi di Arab populer. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Tah Abu teh eta teh kunyah, Abu saha bapak saha bakar itu kan perawan. Jadi maksudnya juga Siti Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq itu kunyah, lakob. Jadi lakob berhubungan dengan sifat, karakter, gelar atau prestasi. Lakob ari kunyah mah standar yang berhubungan dengan keluarga, anak atau nabi bapak anak atau nabi hijau, kadang ayah dari kunyah. Jadi Ummu Salamah itu kengiwan terus di Abu Salamah, Abu Salamah kaulah papenak sana Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul meningatkan yen lamun kena musibah ieu langsung lah sunah. Panjang hadis namanya. Lamun terkena musibah maka qalu sebut tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang pertama kudu nyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istarji ya. Anu kedua lanjutkan ku doa. Allahumma ajurni fi musibati wahlul li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wahlul li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wahlul li khairan minha. Aya anu Allahumma ajirni mana? Allahumma ajurni fi musibati wahlul li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala
fi musibati, dalam musibahku ini, wahruli yang pasihan gagetos khairon anu lebih baik minha tina anu kena musibah. Allahumma ajurni fi musibati wahruli khairon minha. Lanjutkan gitu, jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wahruli khairon minha. Sakitu. Maka Ummu Salamah ngamakeun eta pantegeran begentos musibah Ummu Salamah naon. Jadi lamun diamakeun eta maka bakal dijawab berdasarkan ieu hadis. Ummu Salamah ngamakeun we hiji waktos kena musibah Abu Salamah suamina teh perang terus kena sakit habis perang. Terus ngaturkeun, terus Ummu Salamah teh lamun urang mah, nah, kumaha omongan, saha sih anu terbaik di Abu Salamah. Abu Salamah mengikuti Rasul hijrah, berjuang, puasa mengikuti setiap istilah Rasul di perang, jadi kumaha Jadi tafsiran beberapa ulama terhadap hadis ini, jadi yang disebut wahruli khairon minha bagi Abu Salamah, bagi Ummu Salamah nyata dinikah kepada Rasul itu lebih khairon dari suaminya. Jadi insya Allah kalau musibah nama dia jadi istarji membalikkan ke Allah. Teras baca doa ini aku sunawe ya Allah. Ajarkan kenatan penyaraksa abdi memberi abdi pahala tina ieu musibah setengah ngebos kudu lampung sae. Kitu kita naon daya tamu bahasa Sundana. Jadi kenging pahala tina musibah sareng dikentos kudu lampung sae. Itu dua pokok itu. Dari bahasa Arabnya mana? Insya Allah kalian pesan Allah lebih baik. Sebab tadi musibah teh walana buat aku Allah anu sebetulnya mah ya berkehendak sebab-sebabnya tadi. Maka lamun urang hoyong digentos ku Allah minta sakumaha disarah atanapi amal-amalan anu dicontohkeun ka Rasul malih. Jamaah hadirin Allah, intina sakitulah amalan biasa diikuti urang demi aya musibah dan istarji atau nabi ucapkan lahir berjimut dan lanjut berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa khurfi khairon minha. Kata nabi, ya Allah, beri Allah memberi pahala pada musibah ini dan memberi pengganti yang lebih baik dari musibah yang kena musibah. Ibaratnya lamun anu musibahan tadi orang Cikaso hilang 40 juta berdoa sesuai ya hek dijabah bisa jadi 80 juta kembali atau lebih baik. Binasa gitu bila bisa dirahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.